taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu yanfiru, lari terpirit-pirit. Dari mana? Minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Mungkin itu saja Pak yang saya dapat sampaikan, karena mohon maaf ini tamu yang jauh masih pada segar, yang dekat malah pada loyo. Ya mungkin capek pulang kerja Pak RT ya. Iya, jadi kita untuk segera selesaikan ini biar kita cepat makan. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak yang saya sampaikan karena setiap hari saya sering ngobrol dengan Pak Slamet, nanti beliau juga bosan dengerin suara saya. Jadi malam hari ini beliau mengajak kita untuk sama-sama menyaksikan bahwa putra beliau Mas Riki dan Mbak Eva diberikan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memiliki rumah itu bukan hal yang mudah Pak, ya, itu hal yang sangat sulit. Kalau bukan karena ridho Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan mampu memiliki rumah. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa yang diterima oleh Mas Rizky dan Mbak Eva. Dan malam hari ini Pak Slamet mengajak kita untuk sama-sama menikmati rasa syukur itu. Mudah-mudahan nanti Allah tambah nikmatnya. Karena bersyukur itu wajib. Pengaplikasian rasa syukur, bagaimana menampakkan rasa syukurnya itu terserah Mas Riki. Ya, Mas Riki undang kita sama-sama duduk di sini makan, boleh Pak? Boleh, itu sebagai rasa syukur. Atau mungkin nanti suatu saat Mas Riki bagi-bagi panggil anak yatim yang ada di sini, boleh Pak? Boleh, ya. Atau nanti mungkin Pak RT dan teman-teman jangan terus pulang Pak. Nanti pulang kita berbaris ya, dikasih sama Mas Riki sejuta, boleh nggak Pak? Boleh, saya paling depan. Jadi pengaplikasian rasa syukur itu diserahkan kepada kita. Dan dalam fikih sekalian, ini Mas Riki udah mengajarkan kita untuk adik-adik yang lain, nanti warga-warga yang di sini, bahwa acara yang kita adakan seperti malam ini itu dikenal dengan walimatul wakirah atau walimatul bina, ya, yang mana sepakat para ulama itu berpendapat hukumnya sunnah. Jadi tidak ada yang membid'ahkan, ya, tidak ada satupun dalil yang menyampingkan kesunahan daripada cara berkumpul kita begini, ya. Jamuan syukuran untuk menempati rumah baru itu hukumnya sunnah. Bahkan dari madhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya sunnah, lalu yang kedua pendapatnya wajib. Dan hal ini Pak, ini luar biasa Mas Riki bisa melakukan hal ini. Karena banyak diantara kita, teman-teman yang anak-anak kita Pak Wawan, seusia Mas Riki ini, mereka kalau sudah diberikan nikmat oleh Allah rumah, itu main pindah aja Pak, udah nggak ada adab sama sekali. Jadi yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita udah nggak dipakai Pak, ya udah main nempatin aja. Padahal Islam ngajarin kalau kita mau nempatin rumah baru itu harus mengadakan walimatul wakirah, minimal ngundang tetangga, kenalan begitu Pak, makan bersama, itu hukumnya sunnah. Nah, jadi ini peringatan buat kita semua, buat teman-teman yang punya anak, ya, yang punya anak yang sudah diberikan karunia oleh Allah berupa rumah, ingatkan kepada anak-anak kita, ya, untuk menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segera adakan walimatul wakirah, minimal syukuran, ya, syukuran, nggak harus banyak, berapa orang dikumpulkan, ya, kita makan sama-sama, ya. Jadi ini sekali lagi hukumnya sunnah, ya, karena ada sebagian dari orang yang menganggap nggak perlu lagi Pak Wan ngadain begini Pak, ya udah nggak zamannya, ya, bahkan dikatakan bid'ah. Nah, ini salah Pak, ya. Jadi sekali lagi ini bukan bid'ah, ini sunnah. Jumhur ulama, ya, 4 mazhab itu mengatakan sunnah sekalian, ya, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i itu seluruhnya mengatakan sunnah. Bahkan dari salah satu mazhab Syafi'i tadi saya katakan, ya, ada yang mengatakan wajib. Kalau Pak Eko mazhabnya mana? Saya Syafi'i. Dan mayoritas di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i. Ya, mudah-mudahan ini hal yang sangat baik. Mas Rizky telah melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita,
yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat, jadi niat Mas Riki, Mbak Eva dan seluruh keluarga besarnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan rumah ini menjadi sebab Allah turunkan banyak rezeki, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan kenyamanan, ya, dan mudah-mudahan apa yang jadi hajat dari sahibul bait ya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama Mbak Eva yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Rizky mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buat sekalian dapat saya sampaikan. Mungkin pesan saya satu lagi buat Mas Rizky nanti ya, apabila baru saja besok menempati rumah, jangan lupa ya seperti apa yang diajarkan. Ini ada Ibu Ayu, guru saya, ini orang tua saya. Nanti silakan baca surat Al-Baqarah. Nggak harus full satu surat ya, mau 10 ayat terserah, yang penting ada dibaca surat Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sifat kuburan apa Pak sifatnya Pak? Kuburan itu sifatnya gelap, serem ya, menyedihkan, menakutkan ya. Jangan sampai rumah kita seperti itu Pak ya, rumah kita hanya dipakai hanya untuk tidur ya, setelah itu nggak ada aktivitas apapun, apalagi aktivitas untuk kita dekat kepada Allah. Maka disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika Mas Riki masuk untuk pertama kalinya tinggal di sini, jangan lupa berdua aja baca surat Al-Baqarah, nggak perlu banyak ya. Sekali lagi, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu yanfiru, lari terpirit-pirit. Dari mana? Minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Ya Mas ya, silakan dibaca. Mungkin itu saja Pak yang saya dapat sampaikan, karena mohon maaf ini tamu yang jauh masih pada seger, yang dekat malah pada loyo. Ya mungkin capek ulang kerja Pak RT ya. Iya, jadi kita untuk segera selesaikan ini biar kita cepat makan begitu. Ya sekalian, sekali lagi mari Bapak kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang jadi niat baik dari Sohibul Bait, Mas Riki, Mbak Eva, dan juga seluruh keluarga besarnya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rumah ini menjadi rumah yang tenang, rumah yang nyaman, rumah yang sejuk, rumah yang penuh berkah, rumah yang Allah jadikan tempat turunnya banyak rezeki untuk keduanya. Dan mudah-mudahan seperti apa yang menjadi harapan dari orang tua beliau Pak Wawan, ya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat insya Allah nanti Mas Riki diberikan amanah berupa momongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita banyak berharap dan berusaha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan panjang umur, sepanjang umur ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya usaha apapun bentuk usahanya mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang diuji diberikan musibah mudah-mudahan segera diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita jadikan anak yang soleh dan solehah, yang telah berguna bagi orang tua, nusa, bangsa dan agama. Dan mudah-mudahan setelah dewasa nanti anak kita dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.